Dok, ini saya mau nanya nih dok, di zaman sekarang ini kan era digital ya. Bagaimana kita seperti yang dokter bilang tadi gitu ya, sekarang ini kita anak-anak lebih ke gadget gitu ya. Padahal dulu kita itu yang main engklek seperti itu. Nah, itu gimana kita memberikan pola asuh dengan anak-anak zaman sekarang ini gitu, Dok. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau saya tipikalnya memang agak agak bawel masalah gadget ini ya. Saya selalu ngomong sama anak-anak, sebenarnya gadget itu buat apa sih kita pakai gitu. Udah tahu nggak esensi penggunaan gadget itu apa gitu kan. Jadi memang agak berat lah bahasanya. Mungkin kalau teman-teman dengar kayak tetangga dengar tuh suka ketawa dengerin saya kalau ngomong sama anak-anak saya ini gitu kan. Mungkin bahasanya agak tinggi. Esensi penggunaan gadget itu yang pertama buat komunikasi. Itu yang saya sampaikan ke mereka. Yang kedua buat sumber pendapatan seperti itu. Ya, jadi hanya dua itu, tidak ada tujuan yang lain seperti itu. Nah, ini harus didudukkan. Kalau kalian gunakan gadget sebagai media entertain atau hiburan, maka ada limit waktu yang dibatasi gitu. Karena dampaknya tuh sangat banyak ya untuk kesehatan. Yang pertama buat mata. Yang kedua ya waktu itu terbuang aja sia-sia gitu. Harusnya kalian bisa belajar ngaji, harusnya bisa baca buku, harusnya bisa bercengkrama dengan saudara-saudaranya. Akhirnya jadi hidup sendiri-sendiri. Akhirnya hanya berkerumun untuk membahas tentang gadget seperti itu. Dan banyak lagi dampak-dampak lainnya. Salah satunya masalah pergaulan kan, bahasa-bahasa kasar, terus juga pergaulan-pergaulan yang nggak benar gitu. Dapat teman-teman asing dari situs online. Nah, itu nggak bagus sekali. Dan yang jadi problem, orang tua sekarang juga nggak tahu ya bahwa anaknya tuh kayak terlihat di rumah, padahal mereka tuh sedang menjelajah dunia dengan gadgetnya loh. Makanya hati-hati. Bahkan kemarin saya lihat ada kasus ya di TikTok ya, ini ibunya sibuk bekerja kan, dia punya seorang anak gadis, anak gadisnya tuh kelihatan baik-baik aja loh gitu, kayak nggak ada celahnya gitu kan. Terus tiba-tiba anak itu tertidur di depan gadgetnya, ibunya pulang kerja nggak pada jam yang biasanya seperti itu, biasa kan ibunya misalnya pulang malam. Nah jadi setelah itu ibunya lihat gitu ya isi HP-nya tuh apa. Ternyata anaknya udah sering loh melakukan seks bebas Allah. dengan kakak kelasnya itu masih kelas 7 dan kelas 9. Coba bayangin aja gimana hancurnya perasaan orang tuanya itu kan. Jadi kayak baik-baik aja gitu. Hati-hati loh kalau ada yang diem-diem, kayak baik-baik aja. Nah, itu harus dicek untuk gadgetnya. Ayo jangan cek-cek. Jadi memang gadget itu harus dipantau ya, pesan aku gitu kan. Termasuk kemarin juga ada sebagian orang tua tuh ya anaknya kayak baik-baik aja, Udah siap. rupanya dia ngebikin grup sendiri dengan teman-temannya dan di situ ngeluarkan ucapan-ucapan yang kasar gitu kan. Terus juga apa ya, ngomongin gurunya seperti itu. Jadi memang harus hati-hatilah dengan penggunaan gadget, harus dikontrol oleh orang tuanya. Seperti itu Kak Mila.